Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Anak Buah Kuala Tungkal, NIM 1911-2468, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Adab bernegara dan adab kepada pemimpin. Judul materi ini merupakan subjudul dari mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Habibullah MPD. Adab adalah norma atau aturan tentang sopan santun yang diatur berdasarkan agama. Berbicara tentang negara mungkin terkesan sangat sederhana, namun siapa sangka bahwa di dalam suatu negara terdapat aspek-aspek yang penting dan saling berkaitan. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya, maka kita dianjurkan untuk memiliki sikap hormat kepada negara, yaitu kita dituntut untuk memiliki adab bernegara yang baik. Ada beberapa hal tentang adab bernegara yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, menjaga nama baik sebuah negara. Dalam artian kita menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan juga memajukan negara kita. Kemudian cinta kepada negara itu dalam artian mempertahankan negara kita apabila negara kita dalam sebuah ancaman. Kemudian berbakti kepada negara, yaitu dalam artian bersatu padu untuk menjaga keutuhan negara ini serta berusaha untuk memajukan dan mengharumkan nama negara. Mengharumkan nama negara bisa melalui prestasi-prestasi yang kita capai, baik di bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, ekonomi, teknologi, dan bidang-bidang lainnya. Dan yang kemudian bermusyawarah juga merupakan sebuah adab bernegara yang perlu kita lestarikan dan terus menerus kita jaga, karena musyawarah ini itu merupakan sebuah wadah untuk mencapai kesepakatan bersama. Di dalam musyawarah kita bisa memecahkan berbagai macam masalah dengan berbagai macam pendapat, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang sangat baik untuk kita bersama. Dan ingatlah bahwasanya bermusyawarah bukanlah untuk mencapai sebuah kemenangan, tetapi bermusyawarah yaitu untuk mencapai sebuah kebenaran dalam mufakat. Kemudian adab kepada pemimpin. Pemimpin menurut Islam disebut imam. Kedudukan imam sangatlah penting di muka bumi ini, yaitu untuk menjalankan syariat atau perintah Allah, yaitu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, membimbing masyarakatnya ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dan mengemban tugas untuk memimpin, dan pemimpin juga bisa mempengaruhi orang yang dipimpin. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik, yang bisa menghargai dan menghormati seorang pemimpin. Itu adab kepada pemimpin. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama
yaitu kita selalu mendoakan pemimpin agar supaya dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila seseorang mendoakan pemimpin itu dengan doa yang tidak baik, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan apabila ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan doa yang baik, maka inilah sesungguhnya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menghormati dan memuliakan pemimpin, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin, kemudian menasihati dan meluruskan apabila pemimpin melakukan sebuah kesalahan dengan rahasia. Maksud rahasia di sini yaitu kita memberikan nasihat kepada pemimpin hanya 4 mata saja, dan apabila nasihat kita didengarkan oleh pemimpin, maka itulah yang kita harapkan. Namun apabila kita menasihati seorang pemimpin dan pemimpin tersebut tidak menghiraukan nasihat kita, berarti kita sudah melakukan sebuah upaya atau sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang rakyat yang baik dalam beradab kepada pemimpin tersebut. Kemudian membantu di sini yaitu dalam hal mendukung semua programnya, menjalankan apa yang diperintahkannya, walaupun terkesan terkadang-kadang hak-hak kita dikurangi olehnya. Maka sebagai warga yang baik kita tetap harus membantunya. Ini juga bagian adab kepada pemimpin, dan juga banyak-banyak beristighfar kepada pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah ampuni pemimpin tersebut. Kita tidak boleh menghujat pemimpin yang zalim. Nah, itulah penyampaian materi tentang adab bernegara dan adab kepada pemimpin. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini banyak terjadi kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman sekalian yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, yaitu adab bernegara dan adab kepada pemimpin. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan satuan wilayah yang memiliki sebuah sistem atau aturan yang berlaku bagi individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana sebuah negara bisa dianggap maju. Sebuah negara bisa dikatakan maju apabila semua sistem berjalan dengan baik, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya berjalan dengan baik, perekonomian berkembang dengan baik, semua kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan terlaksana dengan baik, birokrasi juga berjalan dengan lancar, maka ini bisa dikatakan negara tersebut sudah maju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus dituntut beradab kepada negara? Beradab ini memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian umatnya untuk beradab kepada negara, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada pemimpin, dan masih banyak lagi adab-adab kita yang harus kita laksanakan. Nah, kenapa kita harus disuruh beradab kepada negara? Karena apabila kita tidak beradab kepada negara, maka negara kita akan menjadi kacau. Berkemungkinan negara kita akan menjadi hancur dan mudah sekali
untuk dimanfaatkan oleh negara-negara lain, sehingga kewibawaan negara kita tidak ada, sehingga dengan mudahnya negara lain mengusir negara kita. Maka dari itu kita dituntut untuk beradab kepada negara kita ini. Selanjutnya pertanyaan dari teman kita, bagaimana cara kita beradab kepada negara? Yang pertama, kita harus menjaga nama baik negara kita. Dalam artian kita harus menjaga keamanannya, jangan membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga kebersihan sebuah negara. Kemudian berbakti kepada negara, cinta kepada negara, dan suka bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kita menjaga adab bernegara? Apa manfaat kita ketika kita menjaga adab bernegara? Tentu sangat banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan daripada kita beradab kepada negara. Di antaranya adalah negara bertambah maju, kemudian nama negara menjadi harum, dan negara selamat daripada ancaman musuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita semua tidak menjaga adab bernegara, apakah berpengaruh kepada negara kita tersebut? Sudah pasti apabila kita tidak beradab kepada negara kita akan pasti berpengaruh buruk. Di antaranya negara kita menjadi kocar-kacir, menjadi kacau, kemudian negara kita juga mengalami kemunduran, dan juga negara kita dipandang rendah oleh musuh atau negara-negara lain, sehingga negara kita tidak lagi memiliki wibawa di hadapan negara lain dikarenakan warganya tidak ada yang beradab kepada negaranya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik diantaranya adalah selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul, dan selalu memberikan perhatian yang baik kepada warganya, selalu bertanggung jawab atas apa yang dipimpin, kemudian memiliki sifat-sifat terpuji yang baik itu jujur, amanah, cerdik, dan juga tidak kasar atau tidak arogan, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan selalu berendah hati terhadap keluarganya. Nah, ini salah satu ciri-ciri atau sebagian daripada ciri-ciri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita beradab kepada pemimpin? Cara kita beradab kepada pemimpin diantaranya yang pertama, kita selalu mendoakan pemimpin dalam artian doa yang baik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita, dan serta kesehatan supaya pemimpin kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apabila kita mendoakan pemimpin dengan doa yang jelek, maka sesungguhnya kita telah mengikuti hawa nafsu. Dan apabila kita mendoakan pemimpin dengan doa yang baik, maka sesungguhnya inilah yang disukai oleh Rasulullah. Kemudian kita memuliakan dan menghormati pemimpin, itu merupakan adab kepada pemimpin. Kemudian kita membantunya, kemudian kita memberi nasihat dan meluruskan apabila pemimpin salah dengan cara rahasia. Dalam artian kita menegur atau memberikan nasihat kepada pemimpin tersebut secara tersembunyi, hanya cukup 4 mata saja. Dan
apabila kita memberikan nasihat kepada pemimpin, kemudian nasihat kita didengarkan, nah inilah yang kita harapkan. Namun apabila kita menasihati seorang pemimpin dan pemimpin tersebut tidak melaksanakan atau mendengarkan apa yang kita nasihatkan, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada pemimpin, yaitu adab kepada pemimpin. Kemudian selalu membantunya, kemudian patuh dan taat kepada pemimpin. Dalam artian patuh dan taat di sini tidak dalam kategori bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu banyak-banyak istighfar apabila kita diberikan Allah pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan dengan kita selalu beristighfar, Allah berikan ampunan sehingga pemimpin yang zalim tersebut berubah menjadi pemimpin yang baik. Nah, demikianlah beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada bermanfaat dan berguna bagi kita semua, baik materi yang saya sampaikan maupun jawaban yang saya telah sampaikan tadi. Kepada teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya, dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini juga saya ucapkan terima kasih. Saya juga memohon maaf apabila di dalam video ini banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan, baik tutur kata ataupun tingkah laku saya di dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bertemu lagi pada video yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.